Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi pada video kali ini. Masih pada pembelajaran tentang statistik, yaitu pada materi tentang ukuran pemusatan. Adapun ukuran pemusatan yang akan kalian pelajari yaitu adalah min, median, dan modus. Apa itu min, apa itu median, apa itu modus? Silakan anak-anak simak penjelasan Ibu berikut ini. Ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal dari suatu data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang di sekitar mana data itu memusat serta dianggap mewakili seluruh data. Nah, sekarang kita bahas satu persatu tentang min. Nah, min itu adalah merupakan rata-rata. Bagaimana caranya menentukan min atau rata-rata dari sekumpulan data? Min sama dengan jumlah semua nilai dalam kumpulan data dibagi dengan jumlah nilai dalam kumpulan data. Jadi jika kita memiliki n nilai dalam kumpulan data, dan nilainya adalah X1, X2, X3 sampai Xn, min atau rata-rata dari sekumpulan data tersebut dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Min atau rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan berikan contoh sebagai berikut. Perhatikan contoh berikut dengan baik. Diketahui nilai ulangan matematika 15 siswa kelas 8 sebagai berikut. Ada 15 siswa mendapat nilai sebagai berikut, yaitu 65, 50, 75, 80, 86, 92, 75, 72, 75, 80, 85, 95, 60, 65, dan 70. Pertanyaannya, tentukan rata-rata nilai seluruh siswa tersebut. Penyelesaiannya, perhatikan di sini, min atau rata-ratanya jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, di sini dijumlahkan seluruhnya itu 65 tambah 50 tambah 75 dan seterusnya. Ini hasilnya dibagi dengan banyaknya data. Banyak seluruh data ini 15. Ingat ya, 15 siswa. Nah, nilai dari ke-15 siswa ini dijumlahkan mendapatkan 1125 dibagi seluruh banyak siswa 15, maka rata-ratanya adalah 75. Contoh yang kedua. Perhatikan tabel berikut. Tabel perolehan skor tes matematika dari sejumlah siswa. Tentukan rata-ratanya. Nah, kalau dalam bentuk tabel, bagaimana caranya menentukan rata-ratanya? Nah, caranya, kalau dalam bentuk tabel, ingat di sini. Di sini tabel pada nilai atau pada data, ada nilai 4 itu sebanyak 5 nilai. 5 data atau 5 nilai atau 5 data. Nilai 5 ada 3, nilai 6 ada 7, nilai 7 ada 4, nilai 8 ada 2, nilai 9 ada 6, dan nilai 10 ada 1. Bagaimana caranya menyelesaikan? Penyelesaiannya, kita buat tabel tambahan satu kolom. Ini data, Ibu sehingga dengan X, frekuensi dengan F. Kemudian kalikan. X kali F taruh di kolom ini. X kali F. Data 4 itu ada 5, berarti kalau 4 itu ada 5, berarti 4 tambah 4 tambah 4, 5 kali, berarti 4 kali 5 sama dengan 20. Data 5 ada 3, berarti 5 kali 3, 15. Data 6 ada 7, 6 kali 7 sama dengan 42. Data 7 ada 4, 7 kali 4 ada 28. Data 8 ada 2, berarti 8 kali 2 dikalikan jadi 16, data 9 ada 6, berarti 9 kali 6, 54, dan data 10 adanya 1, berarti 10 kali 1 sama dengan 10. Kemudian banyaknya data ini kita jumlahkan seluruhnya. Banyaknya data ini ada 28 data. Ada 28 ini ya, 4-nya ada 5, 5-nya ada 3, jika jumlahkan seluruhnya ada 28 data.
Dan jika jumlahkan ke seluruh data itu didapat jumlahnya 185, sehingga rata-rata dari data tersebut adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data, yaitu 185 dibagi 28 sama dengan 6,6. Jadi rata-rata nilai ini adalah 6,6. Contoh yang ketiga. Nah, perhatikan diagram batang berikut. Tentukan rata-rata banyaknya buku yang terjual dari bulan Januari sampai bulan Mei. Nah, perhatikan bagaimana kalau dalam bentuk diagram batang. Di sini diagram batang, perhatikan di sini. Data penjualan buku. Bulan Januari buku terjual sebanyak 20, bulan Februari sebanyak 15 buku, bulan Maret 30 buku, bulan April itu 25 buku, dan bulan Mei adalah 10 buku. Berapa rata-rata buku terjual tiap bulannya? Caranya, penyelesaiannya adalah min atau rata-rata, jadi banyak buku terjual seluruhnya dibagi banyak bulan. Banyak buku terjual seluruhnya adalah Januari 20, Februari 15, Maret 30, April 25, dan Mei 10 dibagi banyak bulan. Di sini ada 5, berarti dibagi 5. Dapat 100 dibagi 5 sama dengan 20 buah. Jadi rata-rata banyak buku terjual tiap bulannya adalah 20 buah. Nah, itu mengenai median, barangkali sudah jelas. Nah, sekarang yang kedua tentang, tadi mengenai min ya, atau rata-rata. Sekarang yang kedua adalah median. Apa sih itu median? Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah disusun menurut urutan besarnya, dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Perhatikan berikut ini, gambar berikut ini. Nah, ini ada 5 anak. Diukur tinggi badannya. Anak pertama namanya Rian, tinggi badannya 150. Anak kedua namanya Tini, tinggi badannya 165. Yang ketiga Adi, 170. Yang keempat namanya Nia, tinggi badannya 155. Dan Andre, tinggi badannya 167. Nah, jika berurutan seperti ini bukan berarti mediannya adalah ini. Nah, misalkan anak-anak disuruh mencari median. Apakah mediannya 170? Bukan ya. Ini kenapa bukan? Karena ini belum berurutan. Data ini belum berurutan. Ini 150, ini 165, ini 170, 155, dan 167. Kemudian kita urutkan dulu dari data terkecil. Yang terkecil adalah data tinggi Rian, yaitu 150. Kemudian yang berikutnya adalah Nia 155. Kemudian data tingginya Tini 165. Andre tingginya 167 dan Adi tingginya 170 cm. Nah, inilah tinggi. Nah, di sini sudah berurutan dari terkecil ke terbesar. 150, 155, 165. 167 dan 170, sehingga mediannya adalah yang di tengah. Jadi mediannya adalah 165 cm. Contoh yang kedua. Nah, diketahui suatu data 65, 55, 89, 56, 35, 14, 56, 55, 87, 45, dan 95. Tentukan median dari data tersebut. Penyelesaiannya. Pertama-tama kita perlu mengatur ulang data tersebut agar berurutan dari yang terkecil dulu. Kita ambil yang terkecil adalah 14. Kemudian 35, 45, 55, 55, 56, 56, 65, 87, 89, dan 92. Nah, kita mencari nilai tengahnya. Yang mana sih nilai tengahnya? Kita hilangkan dulu ya. Yang kita cari pasangan depan dan belakang. Depan hilangkan dengan belakang, satu pasang. Kemudian ke mundur, satu pasang lagi. Kemudian 45 dengan 87, 55 dengan 65, dan 55 dengan 55.
56 ini tidak mempunyai pasangan. Jadi kalau begini bentuknya, ini datanya berarti ganjil sehingga mediannya tepat di 56. Karena jumlah data ganjil yaitu 11, maka didapat median adalah data ke-6 yaitu 56. Jadi ini data ke-6 ya. Ini data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Jadi median daripada data ini adalah 56. Contoh berikutnya. Yang ketiga. Suatu data diketahui. Nah ini ada data seperti ini. Ini datanya genap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ada data 16. Kemudian seperti yang tadi kita urutkan dulu. Sebelumnya mari kita urutkan dulu data tersebut dari terkecil ke terbesar didapat seperti ini. Lihat yang terkecil itu adalah 4. Kemudian 5-nya ada 5 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 1, 2, 3, 4. 6-nya ada 4, 7 ada 3 dan 8 ada 2. Yang terakhir adalah 9. Nah ini datanya adalah genap. Kalau datanya genap, kalau kalian coret-coret seperti tadi bisa silakan, atau ibu ambil begini. Karena datanya 16 berarti bagian depan kita ambil 8, bagian belakang kita ambil 8, sehingga mediannya ada di antara 6 dan 6 di sini. Nah di sini mediannya. Kalau datanya genap, oleh karena banyak data genap yaitu 16, maka median berada di antara data ke-8 dan ke-9. Ini data ke-8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini data ke-8, ini data ke-9. Jadi karena datanya genap, berarti data berada di data ke-9 dan data ke-8 dan ke-9. Jadi mediannya adalah data ke-8 ditambah data ke-9 dibagi 2. 6 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi median daripada data ini adalah 6. Nah ini, jadi median dari data ini adalah 6. Contoh yang keempat. Nah ini dalam bentuk tabel. Ada tabel seperti ini. Tentukan mediannya. Nah bagaimana kalau datanya banyak seperti ini? Nah ada cara yang pertama seperti mengurutkan seperti tadi itu. Tapi kalau di sini frekuensinya sampai 100, 150 anak-anak memakai cara ini, tentunya waktu yang akan dipergunakan lebih banyak. Tapi di sini karena kebetulan datanya kecil, jadi anak-anak bisa mengurutkan seperti ini. Cara pertama, 5 itu ada 4, sebanyak 4, 1, 2, 3, 4. 6 ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. 8 ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 9 ada 2. Nah kalau sudah seperti ini, anak-anak bisa mencari mediannya yaitu yang di tengah-tengah. Karena jumlah datanya di sini berapa ini? 4 ditambah 8, 12, tambah 16, 16 tambah 6, 22, 24. Jadi jumlah datanya 24. Maka ambil bagian depan 12, bagian belakang 12, berarti median berada di antara 6 dan 7. Jadi di sini mediannya adalah data ke-12 ditambah data ke-13 dibagi 2. Yaitu 6. 6 ini data ke-12 ya, yang 6 ini. 7 ini data ke-13. Jadi 6 ditambah 7 dibagi 2. 13 bagi 2 sama dengan 6,5. Jadi median daripada data ini adalah 6,5. Nah itu jika kebetulan di sini hanya 24. Nah jika datanya banyak, boleh anak-anak pakai seperti ini. Nah tambah kolom lagi satu, yaitu kolom di sini namanya frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu caranya menghitung. Data 5 ada 4, berarti dari nomor 1 sampai nomor 4 itu adalah 5. Nah, kebetulan di sini sudah ada ini. Dari data nomor 1 sampai 4 adalah 5. 1, 2, 3, 4. Nah, ini data 5 itu ada 4 mulai nomor 1 sampai nomor 4. Data 6 berarti mulai 5. Nah, ini seandainya tidak ada ini. Caranya menghitung, perhatikan. 1 sampai 4 itu adalah data 5. Setelah 4 itu 5.
5 ada 8, silakan hitung. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti dari 5 sampai 12. Data 7 berarti mulai nomor 13. Coba buktikan di sini mulai nomor ini kan nomor 12. Jadi 13, 13, 14, 15, 16. Jadi data 7 itu mulai 13 sampai 16. Sekarang 8. 8-nya itu mulai 17. Di sini mulai 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi 17 sampai 22. Dan data 9 mulai 23 ada 2 berarti 23, 24. Nah, di sini yang terakhir 24 harus sesuai dengan jumlah frekuensi ini. Kalau frekuensinya banyaknya 24, ini terakhir pasti 24. Jika ini kurang dari 24 atau lebih dari 24 berarti ada kesalahan menghitung. Oleh karena datanya jumlahnya 24 berarti mediannya berada di data nomor 12 sampai 13. Berarti data berada di urutan ke-12 dan 13 berarti di sini urutan ke-12, urutan ke-13 berarti 6 dan 7. Dengan demikian mediannya adalah 6 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 13, dibagi 2 sama dengan 6,5. Modus. Nah, yang terakhir modus. Apa sih modus itu? Modus adalah nilai yang sering muncul dari sekumpulan data yang disajikan. Nah, Ibu berikan contoh langsung di sini. Diketahui suatu data sebagai berikut. 6, 6, 7, 5, 4, 4, 7, 7, 7, 8, 8, 6, 6, 6, 9. Tentukan modusnya. Dalam menentukan modus tidak perlu data ini diurutkan. Jadi dilihat saja data apa saja. Apakah 6, apa 5, apa 4, apa 7 yang muncul lebih banyak. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sana. Nilai data yang sering muncul adalah 6. Muncul 6. Coba 6 ini 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya 5 kali. 7-nya 1, 2, 3, 4. 5-nya 1 kali. 4 2 kali. 8 2 kali. Berarti data 6 muncul paling banyak. Jadi modus dari data 6, 6, 7, 5, 4, 4, 7, 7, 7, 8, 8, 6, 6, 6, 9 adalah 6. Gampang kan? Untuk modus. Ibu kira anak-anak bisa kok. Nah, sekarang bagaimana kalau dalam bentuk tabel frekuensi? Nah, kalau dalam bentuk tabel frekuensi, tinggal anak-anak lihat frekuensinya. Ingat di sini, 5 muncul 4 kali, 6 muncul 8 kali, 7 muncul 4 kali, 8 muncul 6 kali, 9 muncul 2 kali, sehingga modusnya yang muncul paling banyak adalah 6. Modus adalah frekuensi terbanyak yaitu 6. Modus dari data ini adalah 6. Bukan ini ya, ini banyaknya muncul. Jadi ini modusnya. Modusnya adalah 6. Nilai data paling banyak muncul adalah 6 yaitu sebanyak 8 kali. Nah, contoh berikutnya. Nah, seandainya Ibu berikan contoh seperti ini. Pertanyaan Ibu sekaligus ketiga ukuran pemusatan itu. Diketahui suatu data sebagai berikut. Nah, ini datanya. Tentukan min, median, dan modusnya. Nah, sekalian. Di sini ada yang atas itu ada 13 data. Yang di bawahnya 11. Di 10. Ini 10 berarti seluruhnya ada 43 data. Untuk membuat ini, kalau anak-anak mau mengurutkan seluruhnya dari terkecil sampai terbesar, boleh. Silakan, tapi waktu yang kalian perlukan itu akan menjadi lebih banyak. Boleh diurutkan dulu. Nilai data terkecil adalah 4, 4, kemudian baru 5, 5, 5. Urutkan semuanya sehingga seluruh data terurut dari kecil ke besar untuk menentukan mediannya. Untuk menentukan minnya jumlahkan 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 sehingga dibagi seluruh data ini 43. Modusnya juga kalian hitung. Nah, alangkah baiknya agar lebih pasti hasilnya, alangkah baiknya kita buat tabelnya dulu, tabel frekuensinya. Di sini lihat, 4 muncul 3 kali, 1, 2, 3. 5 muncul 11 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11. 6 ada 11. 7 ada 9. 7 ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8-nya ada 4. 8 ada 4. 1, 2, 3, 4. 9 ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian untuk mencari rata-ratanya, kita kalikan data dengan frekuensi. 4 kali 3, 12. Jadi 4 tambah 4 tambah 4 itu 12. 5 kali 11, 55. 6 kali 11, 66. 7 kali 9, 63. 8 kali 4, 32. 9 kali 5, 45. Nah, sehingga rata-ratanya bisa dihitung. Hitung dulu jumlah frekuensi, jumlah seluruh data itu 43. Ingat di sini kalau dijumlahkan semuanya kalau dihitung semuanya data ini ada 43 nih, 12, 13, 11, 10, 10. Nah, kemudian hasil kalinya ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah 273. Ini 12 tambah 55 tambah 66 tambah 63 dan seterusnya itu adalah 273. Kalau anak-anak pakai manual silakan 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 5 sampai terakhir tambah 7. Itu seluruhnya ada 273 sehingga min atau rata-ratanya adalah 273 dibagi 43 sama dengan 6,348 atau dibulatkan 2 angka di belakang koma menjadi 6,35. Nah, sekarang mencari mediannya. Seperti contoh yang tadi baru lewat tadi ya. Ini 4. Kalau kalian mencari median mau diurutkan silahkan. Pakai tabel ini juga silahkan. 4 itu yang terkecil kan 4. 4 itu ada 3. Berarti 4, 4, 4. Dari nomor 1 sampai nomor 3 itu adalah data 4. Kemudian 5 itu ada 11. Jadi 3 itu setelah 3 itu 4. 4 hitung 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Setelah nomor 14 ini sudah terakhir 5. Sekarang nomor 6, data 6 itu mulai 5. Nomor 15. 15 juga hitung 11 menjadi 25 yang terakhir. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Setelah nomor 25 tentunya 26. 7 itu mulai nomor 26 sebanyak 9 kali. Berarti 26 sampai 34. Nah, kemudian data 8 mulai nomor 35. 35, 36, 37, 38. Ada 4 data. Kemudian untuk 9 ada 5 mulai 39. 39, 40, 41, 42 sampai 43. Ingat ini terakhir sesuaikan dengan jumlah frekuensinya. Ini jumlah data seluruhnya 43 sehingga terakhir 43. Ingat kalau anak-anak jumlah data semua 43 tapi di sini 42 berarti ada kesalahan di sini. Atau 46 di sini ketemu berarti ada kesalahan. Nah, karena datanya jumlahnya 43, karena banyak data ganjil yaitu 43, maka mediannya adalah data ke-22. 43, jadi 43 dibagi 2 kan 21. 21 lewat lebih. 21 setengah berarti data yang ke-22 yaitu 6. Data ke-22 ada di sini. Ini nomor 15 sampai 25, berarti 22 ada di sini. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, semua ada di sini dari nomor 15 sampai 25. Berarti data ke-22 itu adalah 6. Jadi median daripada 40 data ini adalah 6. Sekarang nilai data yang paling banyak muncul adalah, nah di sini sekarang modusnya, berapa sih modusnya? Nah di sini perhatikan, 5 muncul 11 kali, banyaknya 5 ada 11 di sini. 6 juga ada 11. Banyak muncul adalah 5 dan 6 sama-sama sebanyak 11 kali, maka modusnya adalah 5 dan 6 karena sama-sama muncul paling besar itu 11 kali sehingga modus dari data ini adalah 5 dan 6.
Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa paham dengan baik. Tolong diperhatikan contoh-contoh yang Ibu berikan dengan baik, sehingga jika Ibu memberikan kalian tugas bisa dikerjakan dengan baik pula. Di sini Ibu berikan 2 tugas. Diketahui suatu data 4, 5, 4, 3, 6, 7, 6, 5, 4, 5, 5, 7, 7, 8, 7, 7, 6. Tentukan rata-ratanya berapa, mediannya berapa, modusnya juga berapa. Silahkan dengan baik amati video itu, pasti kalian bisa kok. Terus contoh yang kedua sama dengan slide yang baru lewat tadi. Ini ada sebuah data frekuensi yang sudah ada tabelnya di sini ya. Ya, kalau tadi kan masih datanya masih berserakan seperti ini, kemudian dimasukkan dalam tabel frekuensi. Kalau di sini sudah ada tabel frekuensinya, tinggal kalian menentukan min, median, dan modus seperti yang Ibu berikan contoh pada slide terakhir tadi. Selamat bekerja, semoga kalian sukses. Perhatikan, jika sudah selesai silakan dikirim ke Japri Ibu. Ibu akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.